Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Majalaya. Pada saat ini Bapak akan menyampaikan materi yaitu VAI di bab 2. Ini yang bertalian dengan berprasangka baik atau disebut husnuzon. Sekali lagi, bab 2, berprasangka baik atau husnuzon. Merujuk Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang berfirman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zon inna ba'daz-zonni ismun wala tajassasu wala yaghdab ba'dukum ba'da ayuhibu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Surah Al-Hujurat ayat 12. Terjemah ayat artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Nah, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Isi kandungan ayat yaitu ajtanibu artinya menjauhkan dari jangkauan tangan atau ikhtiar, yang sungguh-sungguh menghindari prasangka buruk atau curiga. Isi dan kandungan ayat. Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang membimbing umat Islam agar memiliki akhlak yang baik, yakni akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan kepada sesama umat muslim maupun non-muslim, dan akhlak kepada lingkungan alam sekitar. Jadi kita harus punya akhlak itu kepada Allah, punya akhlak kepada Rasul, kepada kaum muslimin, juga kepada non-muslim, dan kepada lingkungan atau alam. Juga akhlak mulia, karena akhlak mulia merupakan pondasi bagi komunitas umat Islam. Akhlak bertujuan untuk menyucikan hati atau jiwa, memperbaiki, menuntun, dan memperindah sikap dan perilaku pribadi muslim dalam menata pranata sosial sehingga terwujud tata pergaulan yang harmonis, damai, dan sejahtera. Huruf C, salah satu akhlak tercela yang harus dihindari oleh kita, ini bagian manajemen kolbu atau hati, adalah yang harus dijauhi adalah prasangka buruk atau disebut su'udzon. Su'udzon terhadap orang lain yang tidak mempunyai dasar atau indikator. Kemudian selanjutnya inti kandungan ayat huruf D. Perilaku lain yang harus sungguh-sungguh dijauhi yang merupakan kelanjutan dari prasangka buruk adalah menggunjing. Jangan menggunjing, yaitu membuka rahasia atau membicarakan aib satu dengan yang lain. Akibat perilaku ini, yakni adalah, adakah di antara kita yang suka memakan daging saudaranya yang sudah meninggal dunia? Jadi kalau kita menggunjing rahasia saudara kita, membuka aib saudara kita, manusia, tetangga, teman, berarti kita sama dengan memakan bangkai, daging bangkai yang sudah mati.
Selanjutnya huruf E, ayat ini mengantar kepada sebuah tatanan, aturan atau norma kemasyarakatan yang damai, tenang dan sejahtera. Oleh karena itu, setiap pribadi muslim harus menjauhi secara sungguh-sungguh prasangka buruk antara satu dengan yang lain. Kemudian lihat kembali tuntunan ayat sebelumnya tentang penting dan perlunya melakukan klarifikasi, itu tabayun. Ulangi, betapa banyaknya kasus besar yang dimulai dari hal-hal yang kecil, termasuk adanya prasangka yang tidak berdasar. Lihat kembali tuntunan ayat sebelumnya tentang penting dan perlunya melakukan klarifikasi, atau klarifikasi itu adalah tabayun. Ya, diteliti dulu terhadap sebuah persoalan. Disebutnya diteliti atau diklarifikasi disebut dalam bahasa Arab tabayun. Huruf F ayat ini mengukuhkan prinsip dalam tatanan hukum di Indonesia dengan istilah praduga tidak bersalah, yakni seseorang belum dinyatakan bersalah sebelum terbukti kesalahannya. Huruf G ada dua perilaku tercela yang harus dijauhi, yakni gibah dan tajasus. Makna gibah adalah menyampaikan atau menyebut sifat atau hal atau keadaan orang lain yang tidak hadir tentang sesuatu yang tidak disenanginya. Jika sesuatu itu cocok dengan pelaku, ia tetap terlarang. Apalagi jika sifat atau hal tersebut tidak disandang oleh pelaku atau tidak dilakukan. Tajasus adalah mencari-cari aib dan kesalahan. Tajasus itu sekali lagi adalah mencari-cari kesalahan orang, mencari-cari aib seseorang. Nah, membuka rahasia yang semestinya ditutupi, itu namanya tajasus. Seharusnya saudara kita punya kesalahan aib, harusnya oleh kita ditutupi. Kalau kita mencari-cari atau menyebarkan, berarti itu namanya mencari-cari adalah tajasus. Kalau menyebarluaskan adalah, itu namanya sama dengan memakan bangkai saudara kita. Atau usaha mencari tahu secara rahasia. Terakhir, sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat, menjauhi dan menghindari curiga atau prasangka buruk, sebaliknya mengedepankan sikap berpikir positif. Kemudian yang kedua, tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Sebaliknya sibuk kita memperbaiki diri dengan cara muhasabah atau introspeksi diri. 3, jangan membuka rahasia atau aib orang lain yang semestinya itu harus ditutupi. 4, memerankan diri dengan baik dalam tata pergaulan dengan masyarakat sehingga setiap pribadi selalu dapat menebar energi positif dan terhindar dari sikap dan perilaku yang sia-sia. Sekian materi dari Bapak, semoga disimak, didengarkan, kemudian ada pertanyaan yang harus dijawab yang tidak lepas dari perkataan Bapak tadi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.